Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Ada badut nih, Iya nih, kebetulan seperti judul di video kali ini Bu Dede mau bercerita ya, sedikit kutipan yang dikutip dari mana yo? Dari Kompas ya teman-teman ya, dari artikel kompas.com yang punya judul yaitu Sejarah Badut yang katanya sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bener nggak sih? Nah, siapa yang menyangka ya, ternyata menjadi seorang badut itu biasanya kan penampilannya sebagai penghibur anak-anak. Nyatanya ini sudah ada loh sejak dulu ya. Jadi terkait sejarah awal badut itu, menurut Britannica, beberapa badut yang awal sudah dipekerjakan oleh Firaun Mesir. Nah, teman-teman semuanya, badut paling awal juga ternyata ini berkembang di Yunani kuno ya. Mereka ini awalnya berkepala botak dan tampil sebagai tokoh sekunder dalam lelucon serta pantomim ya. Mereka ini biasanya memparodikan tindakan karakter yang lebih serius dan kadang-kadang melempari penonton dengan kacang. Lalu sejarah badut ini juga muncul dalam pertunjukan pantomim. Nah, untuk badut di zaman Romawi ini digambarkan mengenakan topi runcing dan juga jubah kain perca yang beraneka ragam teman-teman. Jadi sasaran semua trik pelecehan sesama aktor ya di zamannya, yaitu di zaman Romawi. Sementara itu dikutip dari Sains ABC, katanya badut itu adalah satu-satunya orang yang bisa mengolok-olok raja dengan sebebas-bebasnya. Bahkan dulunya raja tidak akan mempermasalahkan lelucon kasar yang dilontarkan oleh badut ya. Nah, badut juga dulunya sering mengomentari hal-hal yang bernuansa gelap seperti kematian, kelemahan manusia, seperti keserakahan dan juga kemunafikan. Akan tetapi teman-teman, di antara itu badut juga membantu ketegangan penonton ya, dengan aksi berbahayanya seperti yang terjadi di sirkus. Mereka ini meskipun selalu ada unsur gelap yang mereka lontarkan ya, tapi peran utama mereka untuk menghibur penonton. Badut mulai ditakuti itu di tahun 1950-an ya. Jadi badut menjadi hiburan bagi anak-anak seperti Bozo dan juga Badut dan Ronald McDonald yang menjadi populer ya di kalangan anak-anak di zamannya. Tapi teman-teman, keadaan pun berubah setelah terjadi kasus pembunuhan berantai ya yang dilakukan oleh John Wayne Gacy. Nah, ia ini punya julukan Pogo the Clown yang akhirnya mengubah cara pandang kita terhadap badut. Setelah satu dekade di tahun 80-an, It's sebuah novel yang ditulis oleh Stephen King ini melahirkan badut paling menakutkan dalam fiksi bernama Pennywise ya. Ini makin membuat orang mengalami ketakutan terhadap badut teman-teman. Jadi di tahun 2016 di seluruh Amerika Serikat dan juga beberapa negara lain terjadi serangan kecemasan kolektif katanya, atau histeria massal akibat ketakutan terhadap badut ya. Jadi pembuat film seperti biasa menemukan cara mengerikan untuk mengeksploitasi ketakutan ini. Film-filmnya membuat takut penonton di segala usia. Nah, itu sedikit kutipan yang Bu Dede baca ya dari kompas.com seputar sejarah badut yang katanya sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Mohon maaf ya teman-teman bila ada yang salah dalam penyampaian nama atau juga kalimatnya. Tolong dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih.